sebentar. Ada. Sebentar, start recordingnya. Kenapa masih mati? Sebentar ya. Bentar. Start recordingnya. You are recording, ya. Ya, oke ya. Kelihatan sekarang screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Saya ulang lagi dari awal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada gangguan. Saya ulang lagi tadi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang diseminasi hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Ini merupakan salah satu bab untuk yang wajib disampaikan untuk semua mata kuliah pilihan di Fakultas Informatika. Jadi diseminasi hasil penelitian itu adalah dosen menyampaikan penelitian apa yang pernah dilakukan yang terkait dengan materi kuliah ya, materi kuliah pilihan itu. Nah, untuk yang ini saya akan menyampaikan penelitian yang sedang saya lakukan, yang merupakan kelanjutan dari penelitian S3 saya, dan sekarang mendapatkan dana dari pemerintah, dan juga ada dari pihak industri, yaitu Bukalapak. Jadi ini kerjasama 3 perguruan tinggi, Telkom University, dalam hal ini adalah tim saya, kemudian Gunadarma, ada Pak Afinanta, tim Pak Afinanta, dan ITB, itu timnya Profesor Dwi Hendratmo. Nah, untuk slide dari diseminasi hasil penelitian saya, ini saya jadikan satu di dalam slide knowledge based recommendation system. Ini sebenarnya kalau di LMS ada di slide yang sebelumnya membahas tentang knowledge based recommendation system, cuman belum saya sampaikan bagian dari yang hasil penelitian saya. Pada pertemuan ini akan saya sampaikan yang hasil penelitian saya, gitu ya. Nah, kenapa dijadikan satu di sini? Karena memang yang saya lakukan itu adalah dalam ranah knowledge based recommender system. Jadi termasuk dalam paradigma knowledge based recommender system. Ya, jadi ini kerjasama 3 perguruan tinggi tadi bersama dengan Bukalapak. Nah, ini review sedikit apa itu knowledge based recommender system, walaupun ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini saya ambil dari Ditmarjana, dari buku Ditmarjana, bahwa dalam knowledge based recommender system itu prinsipnya adalah tell me what fits based on my need. Jadi sistem akan merekomendasikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan user. Ada 3 komponen yang nanti menjadi bahan untuk rekomendasi produk, yaitu user profile dan contextual parameter. Contextual parameter atau contextual information, ya, bisa Anda simak kembali video-video dari teman-teman Anda kemarin yang membahas tentang CARS. CARS itu adalah Context Aware Recommender System. Jadi recommender system yang dia rekomendasinya itu berdasarkan pada informasi kontekstual atau contextual information. Nah, itu ya, informasi kontekstual. Ada contextual information itu bisa tempat, itu ya, lokasi, artinya tempat itu adalah lokasi user saat itu mengakses sistem, kemudian bisa juga waktu user mengakses sistem, kemudian bisa juga cuaca pada saat user mengakses sistem, atau kondisi secara global saat itu, misal saat ini sedang ada pandemi COVID-19, itu juga termasuk informasi kontekstual, atau kondisi keamanan pada saat itu, dan sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi kontekstual yang dapat menjadi bahan untuk rekomendasi. Jadi informasi kontekstual itu adalah informasi yang memang sesuai dengan konteks saat itu, gitu ya. Tadi contoh-contoh seperti tadi. Ya, kemudian user profile, Anda tahulah user profile itu
ya informasi-informasi tentang user ataupun behavior dari user yang disimpan oleh sistem, ya, user profile. Atau bisa saja informasi demografik dari user. Informasi demografik itu ya bisa jenis kelamin, kemudian profesi, umur, dan sebagainya. Kemudian product features. Product features itu adalah fitur-fitur dari produk ini sesuai dengan domain dari sistem. Misal kalau yang saya bangun itu adalah, nanti akan saya sampaikan ya, itu yang saya bangun itu domainnya adalah smartphone. Jadi kalau smartphone ya berarti nanti fitur-fitur dari smartphone itu juga termasuk bagian dari komponen yang akan membangun sistem rekomendasi itu. Kemudian selain itu ada knowledge model. Nah, ini knowledge model ini bagian terpenting, gitu ya, bagian terpenting, kunci dari knowledge based recommendation system ya ini ya, knowledge model ini. Nah, karena nanti rekomendasi itu akan dimappingkan berdasarkan knowledge yang sudah ditanamkan di dalam sistem. Ya, ini pengetahuan, dan pengetahuan ini adalah di-copy dari export ya, di-copy dari pengetahuan export. Pengetahuan export itu dituangkan dalam sebuah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah nanti yang bisa dipahami oleh manusia dan juga oleh mesin, mestinya gitu ya, representasinya gitu ya. Hal ini punya representasi macam-macam. Ini bisa database biasa, bisa aja nanti apa tuh namanya, bentuknya sebuah hardcode yang berisi rule, itu juga bisa. Atau bisa aja kalau yang saya lakukan itu pakai ontologi. Saya representasinya pakai ontologi. Ini kalau yang saya bangun. Nah, itu pakai ontologi. Nah, kemudian ada juga yang ontologi plus rule bisa. Ini plugin ya, plugin itu SWRL. Saya lupa ini singkatan dari apa. SWRL ini adalah nanti untuk menambahkan rule di dalam ontologi. Ini merupakan ini ya. Ini ya, plugin di Protegi ya. Kalau saya menggunakan, nanti akan saya perlihatkan tool Protegi yang akan digunakan untuk membangun ontologi ini. Nah, nanti bisa saja ditambahkan SWRL kalau misal memang melibatkan rule gitu ya. Sebentar, sepertinya saya mau pakai headset bentar ya. Pakai headset kan ini biar suara luar. Ya, ini kalau pakai headset gini masih kedengaran suara saya? Oke, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya, nanti akan saya perlihatkan ini Protegi yang saya bangun. Nah, kebetulan saya tidak pakai SWRL, tetapi dulu pernah ada mahasiswa TA S1 ini memakai SWRL, gitu ya, memanfaatkan SWRL dan juga ontologi. Ini juga bisa. Cuman nanti yang akan saya bangun itu saya tidak pakai SWRL. Kenapa? Karena saya membangun framework untuk yang sifatnya multi domain, gitu ya. Jadi framework untuk pengembangan conversational recommender system ya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang conversational recommender system. Frameworknya artinya yang domainnya bisa apapun. Saya contohkan, saya sudah membangun domain smartphone. Nah, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk domain yang lain, contohnya laptop. Ini pernah ada mahasiswa TA yang mengimplementasikan framework saya untuk domain laptop. Itu bisa, tidak perlu banyak coding. Tinggal mengubah ontologinya saja sesuai dengan framework yang ada. Nah, kemudian apa itu namanya, domain mobil pernah ya, framework yang saya bangun itu dengan hanya memanfaatkan ontologi ini itu apa tuh diterapkan di domain mobil, itu bisa. Jadi tidak perlu coding, tinggal mengubah ontologinya dan itu langsung jalan. Nah, ini yang saya bangun. Jadi kenapa saya tidak ada rule, karena nanti supaya lebih fleksibel untuk nanti pindah-pindah domain. Pernah juga ya domain pariwisata juga pernah, dia jika tinggal mengubah ontologinya saja dan itu langsung bisa dimanfaatkan. Nah,
Gitu. Jadi kalau menggunakan rule ini memang agak repotnya kalau yang sifatnya multi-domain itu agak repot karena nanti selain ontologi ini merubah ontologi itu sebenarnya nggak sulit karena tinggal mengisi-isikan dari di format yang ada. Tetapi membuat rule ini akan sedikit agak lebih beda ceritanya ya karena membangun rule itu karena rule itu pasti sangat spesifik terhadap domain yang ada. Nah, ini akan menjadi repot. Jadi pada saat pindah domain itu nanti Anda harus membangun rule kembali gitu ya. Nah, ini akan tidak fleksibel. Itu kenapa saya hanya memanfaatkan ontologi, tidak ada rule-nya. Tidak memanfaatkan rule. Dan sebenarnya di dalam ontologi itu sudah ada rule secara implisit juga. Jadi ontologi itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data maupun untuk rule juga. Jadi rule-nya sudah ada di situ secara implisit. Rule itu direpresentasikan dalam bentuk relasi antar entitas yang ada di dalam ontologi. Relasi semantik ya, relasi semantik sehingga disebut sebagai semantic reasoning. Semantic reasoning. Ya, contoh gini. Misal semantic reasoning itu gini. Dan ini contoh ontologi sederhana aja ya. Misal ini Budi. Budi ini dia terus kemudian ada Wati. Atau saya di ini aja. Di Tayaswi. Bentar saya buka dulu Tayaswi. Ya. Contoh gini, ini ontologi sederhana aja ya. Contoh ini Budi, ini entitas Budi. Dia punya anak namanya Wati. Ini relasinya adalah anak. Ya, anak. Gini aja relasi punya arah jadi gini. Nah, gitu. Wati anaknya Budi. Nah, gitu. Ini relasi. Sementara dari inverse-nya Budi mempunyai anak, relasinya mempunyai anak Wati. Nah, itu ya. Kemudian ini contoh Iwan. Ini juga anaknya Budi. Nah, kemudian Budi itu punya saudara namanya siapa ya? Tono misal. Punya saudara. Ini relasinya punya saudara. Bentar. Ini kayaknya harus punya saudara. Nah, punya saudara Tono, gitu ya. Terus kemudian Tono ini misal siapa ya? Bejo lah, Bejo namanya Bejo. Ini anaknya. Terus kemudian siapa lagi misal Abdul. Nah, misal Abdul ini juga anaknya Tono. Ini contoh sederhana aja ya. Nah, di sini semantic reasoning itu nanti akan bisa menangkap bahwa Iwan itu adalah ponakannya Tono. Gitu ya. Dari sini itu kita bisa menangkap walaupun tidak ada secara eksplisit semantik antara Iwan dengan Tono, relasi semantik antara Iwan dan Tono, tetapi melalui keterhubungan relasi-relasi semantik di sini kita bisa menangkap bahwa Iwan itu adalah keponakan Tono. Tono adalah
ohmnya gitu ya, ohmnya dari wati, nah gitu ya. Terus wati, kita bisa juga menangkap bahwa wati dan bejo itu adalah sepupu, ya kan? Nah itu maksudnya semantic reasoning seperti itu. Nah ini contoh ontologi sederhana. Jadi nanti ada entity dan juga nanti ada relasi-relasi semantik di situ. Nah itu nanti dengan relasi-relasi semantik yang ada itu ini dapat membantu untuk dilakukan reasoning. Jadi istilahnya adalah semantik bentar nulisnya ini. Semantik reasoning. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa Iwan adalah keponakan Tono. Iwan adalah sepupu Bejo. Nah, gitu ya. Ini semantic reasoning. Ya, ini sederhana aja gitu. Nah, nanti dalam konteks untuk recommender system, jadi rekomendasi maupun nanti pembentukan, kan conversational itu berarti ada tanya jawab ya. Jadi pembentukan sebuah mekanisme tanya jawab itu berdasarkan pada ontologi ini. Termasuk juga fasilitas penjelasan. Nah, fasilitas penjelasan itu adalah menjelaskan mengapa sebuah produk itu direkomendasikan. Nah, itu juga melalui reasoning dari ontologi ini. Gitu ya. Misal direkomendasikan iPhone 10 ya, iPhone 10 gitu ya. Mengapa direkomendasikan ini? Ya dia tracking lagi, track back dari apa itu namanya ontologi ini. Oh, ini disebabkan karena ini kebutuhan Anda tadi yang ini sesuai dengan kebutuhan Anda yang ini. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu adalah gambaran dari semantic reasoning yang ada di dalam ontologi ini yang saya bangun kemarin. Ini tapi bukan ontologinya nggak seperti ini ya. Ini contoh sederhana aja supaya Anda memudahkan untuk memahami semantic reasoning pada ontologi. Ya, silahkan kalau akan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti dikirim di WA aja. Kayaknya untuk ke depan saya kayaknya lebih bagus Telegram ya. Kalau untuk grup kelas gini. Kayaknya untuk semester depan saya mau pakai Telegram aja. Karena kalau Telegram tuh nggak hilang kan file-filenya ya. Kalau di ini bisa hilang itu file-filenya kalau saya ganti HP. Kalau di WA. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini yang saya bangun. Nah, ini adalah kategori atau taksonomi dari knowledge based recommender system. Itu ada, ini overview yang kemarin sudah saya sampaikan ya, ada case based recommender system, ada constraint based, utility based. Ini yang saya jelaskan kemarin adalah yang constraint based. Mengapa itu saya jelaskan? Karena sebenarnya penelitian saya itu berada di wilayah ini. Di wilayah yang constraint based recommender system. Ada juga yang case based modelnya, yang di knowledge based recommender itu ada yang utility based. Ini juga penelitian yang sudah pernah saya lakukan juga, dan ini juga pernah mendapatkan dana dari pemerintah yang utility based recommender system. Anda bisa buka yang picniclah.com. Ini yang saya bangun dan ini termasuk dalam utility based recommender system, di mana itu merekomendasikan rute wisata, rekomendasi rute wisata, rutenya ya. Itu manfaatkan AI juga di situ, di mana kita mencari rute untuk ini apa itu namanya traveling salesman problem, itu kan sebenarnya kan gitu. Jadi dari hotel piknik ke tempat-tempat mana, tempat A, B, C, D, kembali lagi ke hotel kan gitu. Nanti hari kedua kemana, kembali lagi ke hotel lagi, hari ketiga dari hotel kemana lagi, dan seterusnya seperti itu. Ini di picniclah.com ini yang utility based recommendation, tapi kita tidak membahas yang ini, saya akan membahas yang ini.
yang pernah saya lakukan di sini. Kalau ini relatif lebih sederhana sih kalau case based recommendation system ini. Ya, ini yang agak kompleks yang di sini. Ya. Cuman ini memang macam-macam. Ini kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya waktu membahas tentang knowledge based recommendation system. Silakan Anda buka lagi videonya ya. Constraint based recommendation yang dasar itu seperti apa? Dulu sudah saya jelaskan, ada di slide ini juga. Nah, nanti saya menjelaskan saya berada di wilayah ini gitu ya. Kemudian yang menjadi prinsip utama dari sebuah knowledge based recommendation system itu adalah di mana pengguna itu harus menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Nah, ini beda dengan kolaboratif atau content based, di mana kalau kolaboratif atau content based itu user tidak perlu menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sistem dapat langsung merekomendasikan. Karena apa? Karena sistem sudah menyimpan histori dari histori behavior atau histori profile, histori like dislike dari user yang bersangkutan gitu ya. Apa yang pernah dia, mungkin kalau di e-commerce yang pernah dia beli, apa yang dia pernah like, apa yang pernah difavoritkan, apa yang pernah masuk di wishlist dan sebagainya. Itu sudah menyimpan, sehingga sistem itu langsung dapat merekomendasikan tanpa user masukkan apapun. Cuman repotnya nanti adalah kalau itu user baru gitu kan, belum ada histori apa-apa, mau direkomendasikan apa kan gitu. Ya, demikian juga kalau produk-produk yang masih baru, belum pernah mendapatkan like dan sebagainya, itu juga nggak akan pernah direkomendasikan. Ini memang kelemahan yang disebut sebagai cold start problem gitu ya. Ini dalam content based maupun dalam kolaboratif. Ya, nah di dalam knowledge base ini user menyatakan kebutuhan secara langsung, secara eksplisit, kebutuhannya apa gitu ya. Nah ini sehingga tidak ada permasalahan lagi tentang cold start ini, tidak ada cold start problem. User itu baru ataupun lama nggak ada masalah, karena kan dia menyatakan kebutuhan secara eksplisit gitu ya. Nah bagaimana sistem merekomendasikan itu berdasarkan pengetahuan tadi, itu didapatkan dari export pengetahuan itu ya, didapatkan dari ekspor. Ya, oke, itu. Kemudian ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ini secara implisit, di mana content based kolaboratif. Kemudian dalam knowledge base itu dia secara eksplisit. Nah, di dalam knowledge base itu ada yang non-conversational, ada yang conversational. Dalam conversational itu kebutuhan didapatkan secara eksplisit melalui percakapan. Kalau yang ada juga yang knowledge based recommendation tapi yang non-conversational. Jadi sekali aja one shot interaction atau one shot recommendation. Jadi begitu user masukkan kebutuhannya, sistem langsung merekomendasikan. Kalau conversational itu user pertama memasukkan kebutuhan, sistem bisa saja merekomendasikan atau memberikan pertanyaan kembali. Nah, gitu ya. Jadi ada interaksi yang sifatnya iteratif gitu ya, antara user dan sistem. Nah, itu dalam conversational. Ini juga kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya hanya mereview sebentar. Nah, kenapa ada perlu interaksi yang iteratif? Ini kan seperti halnya percakapan antara misal Anda sebagai seorang calon buyer dengan seorang yang memang ahli di dalam domain itu. Katakanlah ada orang yang ahli, Anda sedang tertarik sepedaan katakanlah gitu ya. Anda mau beli sepeda, tapi Anda nggak tahu Anda harus beli sepeda apa. Berarti Anda nanya ke orang yang tahu tentang sepeda kan gitu ya. Nah, Anda kan nanti akan diminta oleh orang yang ahli sepeda tersebut untuk menyatakan kebutuhannya apa, untuk apa, seperti itu ya. Anda sudah berapa lama bersepeda dan sebagainya, seperti itu kan. Nah, nanti kemudian apa tuh namanya, orang yang ahli tadi ekspor itu bisa saja tidak langsung merekomendasikan, cuman bisa saja dia menanyakan lagi yang lebih spesifik, atau dia langsung merekomendasikan.
Tapi merekomendasikan pun Anda masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan feedback. Oh, saya nggak suka yang model gini sepedanya karena ini ada spakbornya, ini kok Sally, saya nggak suka Sally karena saya orangnya gemuk, nanti terlihat lucu seperti beruang sirkus kalau pakai Sally, misal seperti itu. Nah, itu feedback seperti itu masih memungkinkan. Sehingga orang yang ahli itu nanti akan memberikan pertanyaan kembali atau mungkin merekomendasikan produk yang lain. Artinya ada sebuah interaksi yang sifatnya iteratif gitu ya, berulang antara sistem dengan user, atau sistem di situ sebagai menggantikan orang yang expert tersebut, nah gitu ya. Nah, itu conversational recommender system. Jadi seperti hanya percakapan itu, konsultasi ya biasa antara seorang calon buyer dengan yang orang expert gitu ya di bidang itu. Gitu ya, conversational recommender system. Nah, wilayah penelitian saya itu ada di sini. Ini kalau Anda untuk TA atau penelitian atau bahkan nanti Anda S2 tesis, Anda harus dapat memposisikan Anda itu berada di mana, wilayahnya di mana penelitian yang Anda lakukan. Seperti yang saya sampaikan ke Anda gini, saya wilayahnya ada di sini, ini bedanya dengan di sini ya gini-gini. Nah, itu namanya state of the art ya. Anda harus bisa menjelaskan posisi penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang lain atau terhadap area itu ada di mana. Nah, itu state of the art gitu ya. Nah, ya ini kemarin sudah saya jelaskan ya, ada explicit domain knowledge, kemudian ini sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh constraint based recommender system, kemarin saya sudah contohkan ya. Ini sudah saya contohkan kemarin. Untuk domain kamera, ditonton lagi videonya ya. Nah, ini contoh. Nah, yang ini kemarin sudah saya jelaskan sampai sini ya. Nah, saya kira sampai situ. Nah, saya akan mulai dari sini. Ini karena adalah penelitian yang saya lakukan ya. Conversational recommender system. Nah, saya posisinya dari ini, jelas ya tadi posisinya bahwa ini termasuk salah satu bentuk dalam knowledge based recommender system, di mana ada interaksi yang iteratif artinya berulang antara sistem dan user, itu conversational recommender system. Nah, di dalam pengembangan CRS itu ada, sebentar kok ini macet. Nah, ada 3 macam strategi navigasi. Ada navigation by asking, navigation by proposing, ada kombinasi navigation by asking dan navigation by proposing. Ya, navigation by asking, navigation by proposing, dan kombinasi dari dua ini. Nah, posisi saya itu ada di sini. Nah, nanti kalau Anda penelitian juga harus gitu ya, harus bisa menjelaskan ya, posisinya itu ada di mana, ya, state of the art. Yang saya teliti adalah di yang kombinasi navigation by asking dan navigation by proposing. Navigation by asking itu apa? Navigation by asking itu adalah interaksi iteratif antara user dan sistem, itu adalah melalui mekanisme tanya jawab. Ya, mekanisme tanya jawab. Dan nanti sesi interaksi itu akan diakhiri pada saat sistem sudah merasa dalam tanda kutip ya, maksudnya ini melalui AI yang merasanya itu sudah merasa cukup, pertanyaan sudah cukup sehingga dia dapat merekomendasikan produk, itu baru selesai ya. Nah gitu ya, jadi tanya lagi jawab, user memberikan, jadi gini, ini sistem, atau saya gambar aja lah ya, ini navigation by asking, ini user, ini sistem ya, misalnya sistem gitu ya.
Nah, ini dia akan tanya, ya, ini memberikan jawaban, dan endingnya itu akan diakhiri dengan rekomendasi. Rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini nggak ada feedback lagi. Jadi tanya jawab ini secara iteratif. Ini iteratifnya ada di sini. Ini iteratif. Kalau ini satu sisi aja. Tanya jawab. Dia merefine lagi kebutuhannya, sistem berusaha merefine lagi gitu ya. Dia berusaha merefine lagi. Nah, jika sudah dianggap cukup untuk merekomendasikan, sistem akan merekomendasikan ke user. Nah, gitu ya. Itu NPA, Navigation by Asking. Kemudian ada Navigation by Proposing. Navigation by Proposing. Ini sudah saya jelaskan ya di sini, Navigation by Asking ya, Navigation by Proposing. Nah, kalau Navigation by Proposing, ini user ya, user. Ini sistem. Ya, sistem gambarnya komputer gitu ya. Nah, apa tuh namanya? Ya, pertama pasti user akan memberikan kebutuhannya ya. Apa tuh memberikan kebutuhan. Tapi yang penting adalah di sini dia akan merekomendasikan. Terus dari rekomendasi ini akan diberikan feedback. Atau kritik lah. Gitu ya. Feedback atau kritik. Kemudian kalau dia belum, artinya kritik itu dia masih negatif, artinya apa tuh namanya, atau feedbacknya masih feedback negatif, artinya dia belum menerima produk yang direkomendasikan, itu sistem akan berusaha merefine kembali produk yang direkomendasikan, kemudian merekomendasikan lagi, tawarkan produk ini lagi. Oh, ini kurang gini, oke, feedbacknya ya, rekomendasikan lagi yang ini sesuai dengan feedback itu. Oh, masih kurang gini, ini kan feedbacknya ya, rekomendasikan kembali. Keadaan ini akan diakhiri, kalau ini kan diakhiri dengan rekomendasi ya, sesi diakhiri, penulisnya diakhiri, bentar, diakhiri dengan rekomendasi. Kalau ini sesi diakhiri saat user memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Nah, gitu. Ya, kalau dia rekomendasi, oh feedback masih belum, rekomendasi lagi, coba tawarin produk yang berbeda berdasarkan feedback tentunya ya. Oke, belum lagi, belum ada satupun feedback, dia memberikan feedback, ini kurang ini kurang ini, nah rekomendasi lagi. Nah, kalau user sudah memilih salah satu produk yang direkomendasikan, berarti sudah selesai. Ya, itu navigation by proposing. Jadi by propose produk. Nah, kalau navigation by asking, sistem by asking gitu ya, nanya, baru nanti rekomendasi. Ini navigation by asking dan navigation by proposing. Nah, penelitian saya di sini adalah memadukan NBA dan NBP. Nah, jadi ada satu lagi yang memadukan NBA plus
BB. Kalau ini ya ini kalau saya gambarkan lebih nanti. Pokoknya intinya gabungan dari dua ini. Jadi sistem itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus nanti bisa suatu saat dia memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi pun juga user masih bisa memberikan feedback, dan dari feedback itu bisa di-refine lagi oleh user, oleh sistem. Dia bisa merekomendasikan lagi, diberikan feedback, bisa memberikan pertanyaan lagi, gitu. Dari feedback yang diberikan bisa memberikan pertanyaan lagi, baru kemudian nanti rekomendasi lagi dan seterusnya sampai nanti user memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Ya, itu ya. Itu navigation by asking dikombinasikan dengan navigation by proposing. Jadi ini lebih natural seperti halnya komunikasi atau kalau kita berkonsultasi dengan yang orang ahli di bidang tertentu gitu ya. Misal tadi Anda tertarik sepeda, ya itu kan percakapannya bisa seperti itu. Jadi expertnya itu bisa nanya, bisa merekomendasikan kembali, bisa nanya lagi dan seterusnya. Itu fleksibel gitu ya. Kalau navigation by asking itu kan nanya-nanya aja. Kalau navigation by proposing itu propose gitu ya. Nanya cuma di awal aja. Habis itu propose itu. Nah, seperti itu ya. Atau bisa aja memang navigation proposing dari awal dia sudah dipancing dengan rekomendasi dulu juga mungkin gitu ya. Intinya itu refinement kebutuhannya itu adalah by proposing gitu ya. Dengan menyodorkan lagi produk gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa paper ini yang terbaru ya, paper terbaru dari yang penelitian saya ini. Bisa Anda buka di situ ya. Ini sekarang statusnya itu sudah bukan available online, sudah publish ya. Publishnya di bulan Juli. Ini saya screenshotnya masih di bulan Maret. Bulan Juli 2020 kemarin itu sudah publish, jadi sudah resmi. Ini accepted-nya ini sekitar bulan Maret nih accepted-nya, sedangkan mulai publish itu bulan Juli ya. Anda bisa lihat di sini ini di Elsevier, bisa dari sciencedirect.com, kalau Anda buka di situ. Ini computational model for generating interaction in conversational recommendation based on product functional requirement. Nah, ini perjalanan, lihat ya, ini mulai saya upload, saya mulai submit itu 2018 sampai accepted itu 2 tahun gitu ya, butuh 2 tahun sampai akhirnya publish itu ya bulan Juli. 2 tahun. Kalau memang Elsevier, paper jurnal yang di Elsevier ini termasuk yang bagus, jadi proses reviewnya lama. Tapi kalau Anda mendapatkan paper-paper yang di Elsevier, terutama yang dari jurnal, itu termasuk Anda cukup mendapatkan, artinya paper-paper yang bagus di situ. Untuk Anda bisa acu nanti untuk penelitian Anda, itu ya, dari Elsevier. Ini termasuk susah itu ya, jebolnya itu ya, lolosnya untuk bisa dipublish di Elsevier ini, jurnal-jurnal yang ada di Elsevier. Ini nama jurnalnya Data and Knowledge Engineering. Ya, dan di sini, ini saya akan nanti sampaikan di penelitian saya ini. Jadi conversational recommendation Anda sudah tahu, dan nah di sini ada kata kunci lain product functional requirement. Ya. Product functional requirement. Sudah penelitian paper saya banyak di bidang ini yang sebelum-sebelumnya. Bisa Anda lihat di profil saya di Google Scholar. Banyak, bisa Anda download. Kalau nggak bisa pakai Sci-Hub, monggo. Nah, tapi di sini
apa tuh namanya, ini yang terakhir kemarin ya. Ya mungkin nanti ke depan lagi nanti masih ada beberapa paper lagi yang saya submit. Yang terakhir aja. Nah, produk functional requirement itu apa? Kenapa saya perlu mempropose ini yang based on product functional requirement. Nah, ini saya coba sampaikan. Oh ya, sebelum ke situ, ini adalah Dietmar Janah, ini termasuk salah satu tokoh yang cukup disegani dalam dunia recommender system ya. Buku yang kita pakai juga penulisnya adalah Dietmar Janah. Ini termasuk jagoannya ini untuk apa tuh namanya bidang recommender system dan panutan, dan dia membuat paper terakhir ini 2020 Survey on Conversational Recommender System. Jadi kalau biasanya orang kalau misal tesis nanti tes atau S1 juga lebih bagus kalau Anda sudah bisa ke sini ya. Artinya Anda setiap mau melakukan penelitian baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, biasanya orang akan mencari paper yang judulnya survey on. Survey on itu biasanya dilakukan oleh seorang peneliti yang sudah kelas kakap gitu ya. Sudah kelas kakap, peneliti yang hebat. Dia sudah membaca ratusan paper dan dia dapat merangkum state of the art dari masing-masing area, sub area di dalam area yang dia bahas gitu ya. Dibahas, jadi nanti akan disusun state of the art, sehingga nanti akan, kalau Anda mau penelitian akan lebih bagus itu kalau cari paper yang judulnya survey on. Kalau Anda pengen penelitian di conversational recommender system ya cari yang survey on conversational recommender system. Kalau recommender system saja ya survey on recommender system. Itu sangat bagus karena itu nanti akan di situ Anda seperti dipandu bahwa penelitian-penelitian yang ada selama ini itu ini loh gitu ya. Yang kurang ini gitu ya. Papernya ini ya itu ada di situ. Nah, di sini kenapa saya sampaikan ini? Kalau ada sebuah paper yang survey on ya, dan ini ditulis oleh seorang penulis yang sudah kelas kakap, ini pendekarnya ya, suhunya untuk recommender system. Nah, ini dan kebetulan saya itu diacu di sini. Penelitian yang saya lakukan itu diacu di sini. Ini pada saat saya menulis 2014 Framework of Conversational Algorithm based on User Functional Requirement. Artinya penelitian saya itu diakui bahwa ini merupakan salah satu track dalam penelitian Conversational Recommender System. Ini diacu ya, alhamdulillah. Ini artinya ini sebuah pengakuan bahwa penelitian saya ini kan menggunakan functional requirement ya. Sampai berlanjut yang 2020 ini tadi masih saya konsisten di conversational rhythm dan yang functional requirement. Ini merupakan salah satu pengakuan bahwa ini termasuk bagian dari track penelitian yang ada di conversational recommender system. Nah, ini saya disebut di sini yang 152 ini sampai paper ke 152. Nah, ini di sini disebut. Nah, ini functional requirements ya. Additionally has to be encoded in system to match this requirement with the recommendable items gitu ya. Jadi untuk track yang functional requirement ini saya dan 55 ini saya lupa belum lihat ini punya siapa gitu ya. Tapi ini saya termasuk track yang functional requirement. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk conversational recommender system sendiri ya. Ini kan kemarin Anda ada yang itu ya, yang kebagian presentasi tentang conversational recommender system ya. Ini jam 11:30 ya, kita nanti jam 12 lah istirahat. Nah, ada dialog manajemen sistem. Ini gambarnya ini di papernya Dietmar Janah tadi juga mirip yang ada di paper saya ini, persis ini. Padahal sebelumnya saya belum pernah menemukan ini nih. Ini persis ini, sepertinya nggak tahu. Ini ngambil saya persis. Saya juga dialog manajemen sistem, user modeling sama
recommendation and reasoning engine ini prinsip yang ada di blog arsitektur yang saya tulis di paper saya. Ini saya ambil, saya copas dari papernya Dietmar Janah ya. Ini dialog, ini adalah blog-blog atau arsitektur untuk sebuah conversational system. Itu biasanya ada dialog management system. Dialog management system itu adalah nanti yang mengatur pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan ke user. Kemudian bagaimana nanti dia menampilkan rekomendasinya, bagaimana menampilkan fasilitas penjelasannya gitu ya. Nah, ini artinya yang ini berhubungan dengan user. Ya. Kemudian user modeling system itu adalah yang akan menyimpan behavior dari user atau feedback dari user atau apapun ya jawaban-jawaban dari user selama interaksi itu berjalan, disimpan. Nah, itu dimodelkan jadi sebagai bagian dari user model. Nah, oke ya, ini user model disimpan dalam user model. Nah, ini ada user modeling system. Kemudian ada recommendation and reasoning engine. Ini adalah mesin untuk melakukan rekomendasi melalui sebuah mekanisme reasoning. Kalau di saya berarti semantic reasoning. Nah, kemudian ada domain and background knowledge. Ini adalah domain ontologi. Di saya sebut sebagai domain ontologi. Karena saya knowledge-nya pakai ontologi. Ya. Oke, ini adalah blok secara garis besar dari sebuah conversational recommendation system. Dan ini adalah macam input dari macam-macam input dari sebuah conversational recommendation system. Ada input yang natural language, ada form and structure layout, ada yang application specific input and output. Ya. Maksudnya spesifik itu bisa interaktif maps dan juga bisa non-verbal X, jadi apa ya dengan apa ya, dengan yang non-verbal itu ya ini tergantung pada agentnya ya. Ini nggak bisa disebutkan secara spesifik gitu ya. Ada yang dengan menggunakan 3D space gitu ya. Jadi gini aja saya jelasin dari awal sini aja. Natural language itu adalah nanti user memasukkan kebutuhannya itu dengan mengetikkan dengan menggunakan bahasa natural, bebas, free text. Nah, ini bisa secara written, bisa secara spoken. Bisa dia ngomong. Ini cara verbal kan ini ya. Kalau non verbal itu yang di sini yang ya macam-macam yang non verbal ya. Kalau ini kan bisa maps, mungkin yang image gitu ya. Lewat image misal katakanlah gitu ya. Non verbal. Nah, kalau written itu dia ngetikkan free text. Ini yang sedang dibangun oleh beberapa teman Anda yang sedang TA, ini memanfaatkan apa itu namanya engine yang sudah saya buat, yang written. Kemudian spoken itu sebenarnya bisa aja nanti text to speech kan, atau sebaliknya speech to text gitu ya. Dengan manfaatkan itu tool-tool untuk text to speech, speech to text. Nah di sini ya. Tapi intinya kan sebenarnya di sini dengan bahasa natural, intinya bahasa natural. Nah kemudian yang sedang saya bangun itu yang forms and structure layout di sini. Saya bangunnya di sini. Nah kemudian dari sini ada yang TA yang bangun yang di sini. Tapi ini sebenarnya cuma bangun untuk front end-nya aja ya, bagian front end. Karena di sininya sudah ada programnya. Tinggal nanti bagaimana menangkap kalau ini ditulis gitu ya. Nah, itu dalam bentuk bisa teks apa itu namanya. Kemarin saya bangun pakai apa Telegram gitu ya. Telegram, ada yang WA juga ada. Kemarin sudah ada yang jadi pakai WA. Line itu ada nggak kemarin jadi ya. Beberapa sih Telegram. Nah ini nggak perlu Anda coding-coding menggunakan
teori-teori di natural language processing, nggak perlu. Anda tinggal pakai tool-tool yang ada aja juga bisa. Ada yang rasa NLU ya, rasa NLU. Anda bisa pakai dialog flow gitu ya. Dialog flow itu juga tool-toolnya bisa. Ya ini aja, tinggal nanti mengawinkan dengan sistem saya. Itu ya, ada yang sedang dilakukan di sini. Yang saya lakukan di sini. Kalau ini ada yang model gini ya. Jadi interaksinya itu bisa berupa maps, bisa menggunakan gesture atau mungkin yang lain ya, nonverbal yang lain gitu ya. Ya bisa melalui image atau apa gitu ya. Bisa juga 3D space, ya gitulah interaksinya. Tapi umumnya sih dua ini ya, dua ini biasanya umumnya. Oke, kemudian, ya ini mulai masuk yang di penelitian saya. Mengapa tadi kata kunci product functional requirement? Product functional requirement, kenapa itu ya? Karena gini, tidak semua calon pembeli itu familiar dengan fitur teknis produk. Khususnya dalam pembelian produk yang sifatnya multifungsi dan banyak fitur seperti notebook, server, kamera, smartphone, mobil, dan sebagainya. Itu kan fiturnya banyak, high-tech gitu ya. Artinya banyak orang yang tidak familiar dengan fitur-fitur teknisnya dan dia bersifat multifungsi. Laptop itu kan fungsinya macam-macam ya, sehingga orang itu mungkin lebih mudah atau lebih natural ya, cara yang lebih natural untuk orang itu mengabaikan kebutuhan itu adalah produk itu mau dipakai buat apa, itu karena dia multifungsi. Contoh dia butuh mobil gitu ya, itu untuk apa gitu ya, keperluannya buat apa, misal untuk menjemput anak aja gitu ya, atau untuk kantor aja, komuter, atau mungkin sering untuk di luar kota, atau mungkin untuk kerja di lapangan, atau mungkin untuk off-road dan sebagainya. Itu kan fungsi-fungsi macam-macam, sehingga orang akan lebih mudah untuk mengungkapkan dari sisi functional requirement-nya, product functional requirement-nya. Product functional requirement itu adalah ya barang itu mau digunakan untuk apa, untuk keperluan apa gitu ya. Jadi dia tidak perlu pusing dengan fitur teknisnya, apa itu ground clearance harus sekian sentimeter kalau mobil ya, kemudian nanti harus yang DOHC, ini harus yang misal yang VVTi dan sebagainya, itu dia mungkin nggak perlu tahu, nggak semua orang tahu tentang itu gitu ya. Tapi kalau fungsi mau dipakai buat apa itu kan lebih natural gitu bagi sebagian banyak orang. Ya itulah jadi bagaimana membangun CRS tetapi interaksinya itu berbasis pada kebutuhan fungsional dari produk gitu ya. Nah oleh karena itu saya mengusulkan ini framework. Kenapa disebut sebagai framework? Karena ini prinsipnya adalah ini framework aja. Jadi ini dapat digunakan untuk membangun CRS lain di domain yang berbeda. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, ada yang mahasiswa sudah berhasil untuk domain mobil, sudah ada yang pernah domain laptop, sudah ada yang pernah domain pariwisata. Tidak perlu coding, tinggal mengubah ontologinya saja. Dan itu sudah berhasil dilakukan. Karena reasonernya itu sudah ada, sudah saya bangun. Agent untuk reasonernya sudah saya bangun. Itu nggak usah diotak-atik, nggak apa-apa. Baik itu agent untuk membangun tanya jawab, maupun untuk rekomendasi, maupun untuk penjelasan. Itu sudah ada. Nah, ini contoh untuk kalau untuk smartphone ya. Untuk smartphone ya. Misal pengguna membutuhkan sebuah smartphone untuk fotografi, tetapi tidak dipakai untuk game dan masih nyaman untuk kerja di lapangan. Nah, ini contoh input dari user. Tapi saya sekali lagi di sini ya, form and structure layout ya. Jadi tidak, form and structure layout itu adalah sistem itu memberikan pertanyaan dari bentuk form. Nanti user memilih dari form ini, memilih. Dia tidak mengetikkan bahasa natural. Kalau di sini dia mengetikkan sendiri. Kalau di sini formnya sudah ada. Nanti dia juga lagi pertanyaan lagi, mungkin dalam bentuk form lagi. Nah gitu ya. Itu yang kedua ini. Nah saya di sini.
Nah, yang penelitian tadi yang beberapa mahasiswa dan yang sudah selesai itu memetakan di sini. Ada juga mahasiswa ITB yang dulu sempat minta codingan saya karena dia mau menerapkan di sini dari yang saya lakukan di sini, dia sampai mahasiswa ITB dan sudah selesai sekarang, kayaknya lagi S2 di ITB lagi atau di luar negeri ya, lupa ya. Kalau nggak salah sih mau jadi dosen ITB ya. Itu jadi bentuk form ya, ini nanti dalam bentuk form. Nah, kalau yang bentuk apa itu natural language ya, ini nanti akan diketik free text gitu ya. Nah, kemudian ontologinya bagaimana? Jadi saya sudah sebutkan ontologi di depan tadi. Ini adalah ontologi yang saya bangun. Ada 3 hierarki inti di sini. Saya tadi contohkan saya contohkan tadi anak, si Budi, Iwan tadi itu ya. Yang sudah Anda screenshot tadi, Budi, Iwan dan sebagainya. Nah, itu contoh ontologi yang sederhana. Nah, ini ontologi yang di saya itu ada 3 hierarki. Hierarki fungrek ini adalah kebutuhan fungsional, functional requirement. Kebutuhan fungsional nanti ada subclass, dan seterusnya. Nah, nanti ada yang disebut sebagai kelas, ada yang disebut sebagai individu. Nah, untuk hierarki itu yang paling bawah itu individu. Nah, ini kelas, itu ya, subclass. Hierarki produk itu ada apa itu namanya? Nanti ada subclass itu ya, subclass of ini ya. Ada individual, individu. Nah, kalau produknya menjadi individu, kalau di smartphone ya di sini produknya iPhone 7S misalnya, itu iPhone 10S, iPhone 12 misalnya gitu, atau mungkin di sini Xiaomi apa gitu ya. Saya nggak hafal tiba-tiba HP sekarang. Dulu hafal pas saya bangun ini, cuman sekarang udah nggak hafal lagi. Saya menghafalkan ya karena saya sedang penelitian di sini gitu ya. Nggak penelitian di sini nggak hafal lagi gitu ya. Misal Huawei Mate 40 segala macam gitu. Ini yang di sini. Kalau misal mobil kan bisa aja di sini mobil niaga, mobil pribadi gitu kan. Mobil pribadi mau nanti dikategori lagi diesel ataupun bensin gitu ya. Bensin pun nanti ada kategori, ada MPV, ada apa tuh untuk mobil keluarga, atau MPV, ada SUV dan segala macam, kan ada hierarkinya kan. Gitu. Produk kan ada hierarkinya. Functional requirement juga gitu, nanti ada hierarki. Nanti saya contohkan. Specification, nah ini specification, ini juga ada hierarkinya gitu ya, subclass. Nah gitu ya. Nah kemudian di sini ada relasi supported by, ada hashtag. Ini kalau misal dari produk ke spesifikasi itu kan has specification kan. Produk ini katakanlah iPhone 10 itu has specification apa di sini ya. Kemudian kebutuhan fungsional apa, misal untuk selfie gitu di sini ya, itu disupport oleh spek yang mana kan gitu ya. Nah, ini adalah relasi semantiknya. Nanti saya bangun juga relasi semantik has child, ada has child gitu ya, dan sebagainya ya, gitu ya. Nggak banyak sih, cuma ini support by, has spec, kemudian has child, selain subclass of dan individual of, itu aja sebenarnya. Saya buat sederhana karena ini untuk framework yang multi domain. Kalau nanti buat terlalu rumit itu susah nanti sebagai sebuah framework. Nah, ini contoh untuk hierarki class functional requirement. Ini nanti kalau Anda tertarik ya misalnya. Sekarang kan trennya sudah di bidang ontologi ya. Ontologi itu sekarang lagi ini loh. Kayak pakai ini, Google pun pakai ontologi loh itu. Nggak pakai database biasa, dia pakai ontologi itu. Searchingnya itu. Nah, ini sekalian Anda belajar ontologi sedikit ya. Ini fungrek, ini subclassnya, ini subclass of ya. Ini subclassnya yang lebih spesifik berarti ya, koleksi foto dan video, ini bermain game ya. Nah, ini koleksi foto dan video itu lebih spesifiknya ada fotografi dan sebagainya gitu ya. Bermain game itu bermain game HD atau bermain game yang non HD. Dan fotografi pun juga dibuat yang lebih spesifik. Nah, ini kalau ini individu. Ini sudah individu. Kalau yang kotak itu kelas. Mengabadikan momen sehari-hari atau fotografi kualitas mendekati profesional, bisa saja di sini selfie gitu ya. Nah, gitu ya. HD pun yang HD online atau mungkin yang offline, nah gitu.
Nah, ini yang sudah spesifik ini disebut individu, dia nggak ada anaknya lagi, nggak ada subclassnya lagi. Itu yang disebut sebagai individu. Nah, gitu ya. Terus ada produk, ya, produk juga ada hierarkinya, sampai nanti individunya adalah produk-produk HP-nya. Kemudian hierarki kelas specification itu ada RAM, network speed, primary, kemudian. Nah, di sini saya kategorikan medium, high, low, network gitu ya. Ini saya sebutkan medium RAM karena variasi RAM itu banyak sekali. Kalau di sini individunya 1, 2, 3, 4 giga segala macam itu terlalu banyak, dan RAM untuk Apple sama RAM untuk beda operating system itu kan kategorinya bisa-bisa beda gitu ya. Jadi yang disebut high RAM untuk Android dan high RAM untuk Apple itu kan beda. Apple itu mungkin 4 GB sudah high gitu ya, tapi kalau Android itu butuh 8 GB-an mungkin untuk disebut high gitu ya. Sehingga ini medium high gitu ya, low gitu ya. Nah gitu ya, itu sederhana aja, saya nggak usah secara ini. Nah ini contohnya ya, hierarki Fangrek ini bermain game. Ini contohnya ya, bermain game ini kalau yang ini kan support by. Jadi bermain game itu, bentar, ini bermain HD online game itu support by. Ini harusnya, ini bukan ini ya, harusnya garis putus-putus ya. Ini artinya individual off ini maksudnya. Bermain game HD ini support by yang ini medium chipset, high chipset gitu ya. Dia support by yang high network speed, misalnya contoh ya. Medium network speed gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja. Kemudian yang produk, kemudian ini untuk produk gimana pemetaannya? Sementara misal Android T5B itu dia hatchback, dia punya spesifikasi high network speed, dia punya spesifikasi medium chipset. Nah, dari ontologi seperti ini kita harus melakukan semantic reasoning. Sistem harus melakukan semantic reasoning. Kalau user itu dia pengen bermain game HD, terus kemudian dia pengen untuk fotografi yang mendekati profesional dan gini. Nanti produknya yang mana? Nah, ditelusuri. Ini bentuknya graf itu nanti. Gitu ya. Oh, produknya adalah Android iPhone ini. Setelah itu pun nggak selesai. Misal direkomendasikan iPhone 5S, Android T5B. Kenapa direkomendasikan itu? Dia trace back lagi. Karena kebutuhan ini yang sesuai. Nah, gitu ya. Nah, oke, sebentar. Ini 4 menit lagi ya, kita selesai jam 12. Nah, saya contohkan, sebentar. Ini ada yang mau, oh enggak usah ya. Saya contohkan, Anda mau screenshot ini? Silakan kalau mau di screenshot dulu. Sudah? Sudah di screenshot? Halo? Ada yang screenshot enggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ini saya contohkan. Saya contohkan aplikasinya saja. Anda bisa buka ini, tanya si Kokom ini. Tanya si Kokom, ini namanya si Kokom. Ya, aplikasi saya. Nggak usah pakai www ya. Saya tuh kemarin mau di setting pakai www, lupa ini passwordnya untuk setting ulangnya. Sementara nggak usah pakai www dulu, tanya si Kokom aja bisa Anda ini. Kayaknya nggak usah diisi, nggak apa-apa deh. Oh, harus diisi. Asal aja. Asal aja ya. Ya. Nah, ini bisa ini tanya si Kokom ya, ini untuk merekomendasikan HP ini memang diminta kemarin oleh Bukalapak untuk themesnya disesuaikan dengan Bukalapak warna merah. Kemudian ini harga minimum, oke lah. Kita misal gini ya, mau budgetnya berapapun, mereknya mau apapun, sistem operasi. Ini karena saya bangun dulu tahun 2015, jadi masih ada Windows Phone dan masih ada BlackBerry ya. Kalau sekarang ini harus disesuaikan. Tapi ini penelitian yang sekarang ini memang sudah disesuaikan ini. Belum masuk di sini.
Nah, ini diambil dari ontologi, fasilitas hiburan, bekerja dengan dokumen, dan sebagainya. Ini dari ontologi. Pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan, mungkin diperlukan, tidak diperlukan, bisa aja, tinggal milih misalnya ya. Koleksi foto dan video atau ini diperlukan, bekerja dengan dokumen mungkin tidak diperlukan. Nah, ini ya. Kemudian ini direkomendasikan, ternyata ini kurang spesifik, produknya masih terlalu banyak sesuai. Dia akan nanya lagi, yang lebih spesifik lagi. Nah, oke, misal ini ya. Misal ini saya gini aja. Contoh. Wah, ternyata masih kurang spesifik lagi. Nah, misal gini, ini saya biasa saja semua. Nah, wah ini ternyata cuma satu produk, nggak seru ya. Coba saya ini lagi, yang produknya banyak itu ya. Ini asal aja ya. Nah, ini langsung banyak. Nah, oke. Nah, ini langsung direkomendasikan produk-produk. Dan ini adalah fasilitas penjelasan. Ini handphone ini dengan kebutuhan yang mana, kebutuhan apa, ini kebutuhan apa gitu ya. Dan ini di ranking berdasarkan nilai utility-nya. Dan dia dari yang harga paling murah dulu, gitu ya. Di sini user tidak dipusingkan dengan apa itu namanya fitur teknis. Kalau mau fitur teknis penasaran ya di sini. Ya. Ini diambil dari GSM Arena. Ya, oke, ini kan diambil dari GSM Arena. Nah, ini masih produk-produk yang lama ya, karena ini sampai tahun 2015. Tapi kodenya ini baru kemarin, cuman ini datanya masih lama, database-nya masih lama, sedang diperbarui. Kemudian ini ada beberapa halaman ya seperti itu ya. Kebetulan ini utility-nya sama semua ya. Tapi di ranking berdasarkan yang paling murah dulu. Nah, oke, ini adalah penjelasan, fasilitas penjelasan. Artinya ini alasan mengapa produk ini direkomendasikan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dimasukkan oleh user tadi. Dan di sini user bisa memberikan feedback. Kalau misal dia tidak memilih salah satu pun ya, klik next untuk melanjutkan. Next ini maksudnya selanjutnya. Ya, dia nggak milih satu pun. Dia akan nanya lagi sistem. Dia akan memberikan pertanyaan lagi. Ya, misal dipilih seperti itu, nah dia akan merekomendasikan lagi yang berbeda. Ya. Nah, demikian seterusnya. Kalau misal dia ragu-ragu antara beberapa produk, nanti dia sistem akan memberikan bantuan. Di iPad Air itu dia support untuk HD secara offline, sementara di yang dua itu tidak. Sementara Samsung Galaxy Note itu memotret untuk upload di media sosial, dia support yang fitur itu untuk kebutuhan fungsionalnya, tetapi di dua ini tidak. Ini kelihatan bahwa di sini Apple iPad Air itu inferior dibandingkan dua yang lain. Nah, sementara di sini tinggal user milih aja, ini support ini tapi yang ini tidak. Sementara ini support ini, sementara di sini tidak. Nah, ini bisa untuk selfie, sementara di sini tidak. Kalau misal dia cenderung untuk ini, ya selesai. Gitu ya. Ini sebenarnya bisa berulang-ulang, cuman ini saya demokan yang singkat aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu kita akan lanjutkan lagi nanti jam 1 ya. 1:1 aja lah, 1:1. 1:1 ya, supaya tidak terlalu lama nanti. Saya bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Oke, gitu ya. Kita nanti jam 1:1, jam berarti 12:45 kita ketemu lagi. Baik, Pak. Saya stop recording.